Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi pada hari Jumat 7 Agustus 2020 dalam Sabda Siap Saji. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kekal dan Maha Kuasa, semoga kami mengenal jalan yang harus kami tempuh agar dapat bertemu dengan Dikau. Berkenanlah bersabda melalui Dia yang menunjukkan kerajaan-Mu, ialah Yesus Mesias, Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan suatu rumusan bagaimana mengikuti Tuhan. Kita adalah citra Allah yang diberikan kuasa untuk menguasai dunia. Namun apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi adalah seperti yang digambarkan pencobaan Yesus di padang gurun, di mana kekuasaan, harta, dan ambisi-ambisi serta wanita menguasai hidup manusia. Hidup dalam intrik-intrik karena ingin berkuasa. Korupsi untuk mendapatkan kesenangan. Untuk mendapatkan apa? Harta. Sesudah itu kesenangan-kesenangan yang sekali dibuat dan akan meminta lagi. Orang mencari kesenangan. Hari ini Yesus mengajak kita untuk melihat apa arti kebahagiaan. Kebahagiaan berarti kita mengikuti jalan Tuhan, yang artinya berani memikul salib, karena sudah diberikan contoh oleh Yesus sendiri. Allah yang solide menjadi manusia, memberikan yang terbaik dan disalibkan. Dan sampai hari ini kita tetap percaya, menyembah Yesus, mengaguminya. Banyak orang yang membuat Yesus disalibkan. Bahkan juga Yohanes Pembaptis selalu disebutkan di dalam Injil peristiwa Herodes Herodias, di mana Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya untuk melakukan kebenaran, mengkritik apa yang dilakukan Herodias dan Herodes dalam perselingkuhan. Yesus yang membela orang-orang kecil juga mendapatkan perlakuan yang sama, karena mereka berpikir bahwa Yesus mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang dulu taat kini berpaling kepada Yesus. Maka Yesus kemudian disalibkan. Apa yang dikatakan oleh Yesus betul terjadi. Sesudah peristiwa itu, sesudah peristiwa disalibkan, dalam gereja perdana kita mendengar martir Yakobus, Santo Yakobus, martir Santo Petrus dan Paulus, dan para murid lainnya menjadi orang-orang yang menjadi saksi kebangkitan dan berani memikul salib, meninggalkan semua kehidupan duniawi.
Dan sesudah itu diikuti oleh banyak orang seperti Santo Santa yang kita kenal di Roma, Santa Perpetua, Santa Felicitas, Santa Cecilia, dan banyak lagi. Mereka telah menjadi martir, menjadi saksi Kristus sampai akhir hayat. Bahkan pada zaman kita pun juga lahir beberapa santo, santa. Yang kita dengar adalah Oscar Romero, uskup yang mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang Katolik yang berpaling ke partai komunis. Maka dia kemudian ketika merayakan Ekaristi ditembak mati. Uskup di Vietnam, Uskup Nguyen, juga dipenjarakan seminggu setelah dia menjadi uskup, dan dia tetap tidak mau bergeming dari imannya. Ia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa mau selamat, dia harus pikul salib dan berani menghadapi kezaliman. Berani menghadapi kekuasaan yang tidak bijaksana. Menghadapi kerusakan dunia ini. Maka kita sebagai generasi muda saat ini, di mana kita bertanggung jawab atas kehidupan menggereja, kita harus memperdalam iman kita dan mengambil contoh dari para pendahulu kita. Dan tentu saja mereka sudah berjuang menjadi contoh teladan sebagai santo dan santa. Bahkan ada juga yang tidak disalibkan seperti Mother Teresa. Dia bisa menggoncang dunia dengan satu konsep, aku adalah pensilnya Yesus. Tetapi dia bisa membuka komunitas-komunitas di negara-negara komunis termasuk di Cina. Ini berkat yang luar biasa. Ringkih kecil badannya tetapi hatinya yang mulia yang mengikuti Yesus dan Maria telah membuktikan kepada dunia bahwa biji sesawi yang kecil bisa tumbuh bila Tuhan memberkati. Maka kita belajar dari hari ke hari untuk tetap eksis, berani berjalan dalam kebenaran, melawan arus dunia yang kurang beres ini. Tetapi kita tidak boleh sombong dalam menghadapi situasi. Bila kita boleh merasakan kasih Kristus. Ini adalah berkat dan talenta yang diberikan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah boleh dipilih oleh Yesus untuk mengikuti Dia dengan segala macam risiko. Ingat, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri. Artinya memperbaiki diri, meninggalkan cara hidup yang tidak baik. Memikul salibnya berarti berani konsekuen dengan iman yang ada. Kalau orang tidak senang, tidak suka, maka itulah risiko mengikuti Kristus. Dan kita harus tetap setia dan mengikuti aku. Mengikuti aku berarti berjalan dalam kebenaran. Karena Yesus adalah hidup dan kebangkitan kita. Semoga kita diberkati dan selamat beraktivitas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas sabda dan salib yang Kau gunakan untuk menunjukkan jalan kedamaian, untuk memberikan semangat dan keteguhan hati mau mengusahakan kedamaian dan keadilan bagi semua orang demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi.